Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Sri Mulyani Indrawati kembali menjabat Menteri Keuangan di susunan pemerintahan yang mendatang. Hal ini sekaligus menjadikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pertama dalam sejarah Indonesia yang berbakti di bawah 3 presiden berbeda. Seiring kembalinya Sri Mulyani, rencana pemecahan Kementerian Keuangan dan pembentukan Badan Penerimaan Negara ditengarai batal. Lantas seperti apa skenario Kementerian Keuangan di era Prabowo Subianto? Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listianto menyebut narasi Prabowo Gibran yang ingin melanjutkan pemerintahan Joko Widodo membuat sosok Sri Mulyani sangat dibutuhkan. Eko berpendapat pertimbangan utama Prabowo memilih Sri Mulyani adalah rekam jejaknya yang cukup stabil dan mampu menjaga kepercayaan pasar, terutama internasional. Momen comeback-nya Sri Mulyani bisa dibilang cukup mengejutkan sebagian pihak. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani sudah sempat melempar sinyal dan kode bahwa dirinya tidak akan melanjutkan tugas sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo Gibran. Meski tidak secara tegas menyatakan hal tersebut, ada sejumlah momen yang membuat publik menilai Sri Mulyani bakal menyudahi sepak terjangnya sebagai bendahara negara. Tanda-tanda itu mulai dari kode air mata, pilihan lagu, dan celetukan Sri Mulyani yang penuh isyarat di depan publik. Bukan hanya sinyal dan kode, dari aspek visi misi dan kebijakan pun banyak yang menduga Sri Mulyani tidak akan melanjutkan kiprahnya di kabinet karena pandangannya tentang ruang fiskal cukup berbeda dengan Prabowo. Salah satunya soal pemecahan Kementerian Keuangan dan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk menggenjot rasio penerimaan. Adapun BPN adalah salah satu program utama Prabowo saat kampanye Pilpres, selain program makan bergizi gratis. Pembentukan badan baru ini bahkan tertuang dalam daftar program prioritas Prabowo Gibran alias 8 program hasil terbaik cepat atau Asta-Cita. BPN kerap digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23%. Nah, pemecahan Kemenkeu sebenarnya bukan wacana baru. Di era Jokowi, rencana ini berkali-kali mengemuka dan nyaris dieksekusi, tetapi selalu batal. Sri Mulyani selama ini dikenal sebagai penentang kuat rencana pemecahan Kemenkeu. Hal ini berlanjut usai dipanggil Prabowo ke Kertanegara Senin lalu. Sri Mulyani memberi sinyal Kemenkeu tidak jadi dipisah. Dalam keterangan pers, Sri Mulyani secara tegas mengatakan Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Untuk itu, Kemenkeu masih akan menjadi satu bagian utuh. Alih-alih membentuk BPN, Prabowo kemudian menambah jumlah wakil menteri keuangan dari 2 menjadi 3 orang. Selain Suhasil Nazara dan Thomas Jiwandono yang saat ini sudah menjabat wakil Menkeu 1 dan 2, Prabowo menunjuk ekonom senior Anggito Abimanyu sebagai Wamenkeu 3 yang ditengarai akan khusus mengurusi penerimaan negara. Terkait pembentukan BPN, Anggito hanya mengatakan sejauh ini belum ada perintah mendirikan lembaga tersebut. Seluruh strategi optimalisasi penerimaan negara akan dibicarakan dulu secara internal di Kemenkeu untuk dicarikan strategi terbaik. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Celios, Media Wahyudi Askar menilai tidak ada kepastian dan jaminan bahwa penerimaan negara dan tata kelola fiskal akan lebih baik jika Kemenkeu dipecah dan BPN dibentuk. Kini mari kita berharap di kali ketiga Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu, inovasi sektor keuangan menjadi lebih progresif. Salah satunya agar lebih berani mengganti jajaran eselon 1 yang kinerjanya kurang baik demi masa depan keuangan negara yang lebih menjanjikan. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.